Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa hidup itu sebenarnya bisa lebih baik dari sekarang? Tapi kita belum tahu harus mulai dari mana. Kadang kita lihat orang lain berkembang begitu cepat, sementara kita merasa jalan di tempat. Dan dalam hidup, kita sering lupa bahwa Allah sudah memberi kita begitu banyak potensi. Hanya saja, kadang hati kita belum tergerak untuk benar-benar mengasahnya. Kalau kalian sedang ada di fase itu, tenang, kalian gak sendirian. Aku pun pernah berada di titik itu, merasa ingin berubah, tapi bingung harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, aku sadar bahwa mengupgrade diri itu adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih baik, lebih bersyukur, dan menuju ridhonya Allah. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dan di video kali ini, aku mau ajak kalian untuk belajar mengupgrade diri lewat beberapa hal sederhana yang aku sedang lakukan, dan aku harap bisa bermanfaat juga buat kalian. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa mengupgrade diri kamu pelan-pelan. Karena aku percaya perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, buat jurnal ibadah tracker dan jurnal harian tracker. Ada satu hal yang aku pelajari dalam proses mengupgrade diri, bahwa pertumbuhan bukan hanya tentang hal-hal besar yang terlihat, tapi juga tentang kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Dan salah satu cara yang sangat membantu aku untuk terus berada di jalur yang benar adalah dengan membuat jurnal tracker ibadah dan jurnal tracker harian. Maksudnya gimana? Jadi aku sengaja buat tabel yang isinya ada beberapa list yang nanti harus aku checklist setiap hari. Ada list sholat tahajud, duha, qalbiyah subuh, baca Quran, dan lain-lainnya. Sementara untuk tracker hariannya, aku tulis list yang harus aku lakukan setiap hari, kayak bersih-bersih, skincare, body care, dan lain-lain. Nanti untuk lebih jelasnya, insya Allah minggu depan aku bakal bahas khusus jurnal ibadah tracker dan jurnal harian tracker yang aku buat. Dan dengan jurnal tracker ibadah membantu aku banget untuk lebih sadar bahwa hubungan kita dengan Allah itu perlu dijaga, dirawat, dan diperhatikan setiap hari. Bukan hanya lewat ibadah besar, tapi juga lewat hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Dan lewat jurnal-jurnal tracker ini, aku bisa melihat bagaimana aku menjalani hari, apa saja yang sudah aku lakukan, apa yang ingin aku perbaiki, dan ibadah apa yang ingin aku tingkatkan lagi. Saat aku mulai menjalani hari-hari dengan jurnal tracker, aku merasa seperti sedang menata kembali hidupku sedikit demi sedikit. Setiap kali aku mencentang satu kata kecil di jurnal, rasanya tuh seperti memberi pelukan pada diri sendiri, karena berhasil melakukannya. Dan dari jurnal tracker, aku juga belajar bahwa perubahan itu tidak datang dalam semalam. Perubahan datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kedua, journaling. Hal yang aku mulai coba rutinin juga yaitu dengan menulis jurnal perasaan atau jurnal syukur atau scripting. Jadi aku punya buku khusus di mana di buku itu aku tulis perasaan-perasaan aku setiap hari. Entah itu lagi bad mood maupun good mood. Bad moodnya kenapa? Atau hari itu aku lagi senang karena apa? Gitu-gitu. Aku juga kadang tulis rasa syukur aku setiap harinya. Tulis manifestasi kehidupan, dan banyak lagi. Intinya dengan menulis journaling, beban perasaan dan beban pikiran jadi sedikit lebih ringan karena sudah aku luapkan lewat tulisan. Ketiga, belajar hal baru. Salah satu cara yang paling terasa saat aku dalam proses mengupgrade diri ini adalah dengan belajar hal baru.
Karena buat aku, belajar hal baru itu bukan cuma tentang menambah skill, tapi juga cara kita melatih diri untuk tetap terbuka dan terus berkembang. Belajar hal baru bisa di mana aja dan kapan aja. Kita nggak perlu harus menunggu waktu yang sempurna atau punya alat yang mahal. Kadang cukup dengan niat dan rasa penasaran, semua bisa kita mulai. Dan bener banget, sekarang ini aku lagi belajar hal baru yang bahkan dulu gak pernah aku bayangkan sama sekali, yaitu merajut dan menjahit. Awalnya aku cuma iseng lihat video-video di sosial media, terus lama-lama kok jadi seru ya. Akhirnya aku mulai coba sendiri. Semuanya aku pelajari secara otodidak. Semua bermodalkan handphone dan rasa ingin tahuku. Dan aku bersyukur banget hidup di zaman sekarang yang dimana ilmu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Dan gongnya lagi, sebagian besar bahkan bisa dipelajari secara gratis. Dan saat ini ada hal baru yang aku ingin coba pelajari lebih dalam lagi, yaitu belajar bahasa asing dan menjadi penghafal Al-Quran. Doain aku ya teman-teman, semoga suatu hari nanti aku bisa merealisasikan keinginanku ini. Keempat, membaca buku. Buku itu bukan sekedar lembaran kertas dengan tulisan di atasnya, tapi buku seperti jendela yang membuka dunia baru. Setiap halaman punya ceritanya sendiri. Ada yang membuat merenung, ada yang menyemangati, dan ada juga yang diam-diam menyembuhkan bagian dalam diri, yang bahkan tidak aku sadari sedang lelah. Dari membaca buku, aku belajar banyak hal baru, bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang kehidupan, tentang bagaimana memaknai proses, bagaimana bersyukur atas hal-hal kecil, dan bagaimana terus berjuang meskipun kadang rasanya sulit. Dan aku ingin terus belajar, terus membaca, karena aku percaya semakin banyak aku belajar, semakin luas pula cara pandangku terhadap kehidupan. Dan kelima, ciptakan tempat yang nyaman. Semua perjalanan ini gak akan bertahan lama kalau aku gak punya tempat untuk menenang. Jadi aku menciptakan ruangan kecil ini untuk tempat aku menulis, membaca, dan belajar hal baru. Juga tempat aku konten. Dan setiap kali aku ada di sini, aku merasa tenang. Dan itu dia teman-teman, beberapa cara yang aku sedang proseskan, dan aku harap ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Upgrade diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus tumbuh, sedikit demi sedikit, dengan penuh cinta. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.